Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Bapak Ibu tim panelis Nirwasita Tantra KLHK. Kami di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menekankan komitmen kami terkait Nirwasita Tantra. Kami bekerja keras dalam menata kegiatan pertambangan yang tidak ramah lingkungan untuk mencegah kerusakan hutan dan lahan. Kami pun bekerja keras mengoptimalkan pengelolaan sampah agar tidak pula kami kekurangan air bersih yang berkualitas baik. Kami pun menanggulangi kegiatan pertambakan udang agar tambak udang Paname di pesisir Bangka Belitung berjalan sesuai dengan prinsip ramah lingkungan. Untuk itu kami melibatkan masyarakat luas agar masyarakat terbangkitkan kesadarannya bahwa kita di Provinsi Bangka Belitung yang hakikinya adalah provinsi kepulauan di mana hutan dan laut haruslah menjadi masa depan kita. Sekali lagi, kami tidak hanya pemerintah, tapi seluruh masyarakat Bangka Belitung berkomitmen kuat untuk menerapkan prinsip-prinsip Nirwasita Tantra. Program besar yang kami jalankan di Bangka Belitung adalah program Hijau Biru Bubble. Hijau artinya hutan-hutan di darat hendaklah terjaga dan lestari. Biru maknanya kami akan menjaga laut kami agar tetap menjadi habitat yang baik bagi manusia maupun bagi flora fauna yang ada di sekitarnya. Kami sekali lagi menegaskan bahwa perlibatan masyarakat dalam program Hijau Biru Bubble-ku adalah salah satu kunci utamanya. Saya selaku penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung akan terus menjaga komitmen untuk mengatasi berbagai isu prioritas lingkungan hidup dalam menyikapi dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berbagai regulasi tentang pengelolaan lingkungan hidup telah kami buat sebagai bentuk tindak lanjut untuk meminimalkan kerusakan lingkungan hidup, antara lain peraturan daerah, peraturan gubernur, serta instruksi gubernur. Saya selaku penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung akan terus menjaga komitmen untuk mengatasi berbagai isu prioritas lingkungan hidup dalam menyikapi dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isu prioritas yang ditentukan pada tahun 2022 terdiri atas aktivitas penambangan yang tidak berkelanjutan, belum optimalnya pengelolaan sampah, kerusakan hutan dan lahan, penurunan ketersediaan dan kualitas air, dan peningkatan aktivitas tambak udang yang tidak berkelanjutan. Indeks kualitas lingkungan hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2021 sebesar 72,05 dengan kategori baik, dengan indeks kualitas udara 90,39, indeks kualitas air 58,37, indeks kualitas air laut 82,71, dan indeks kualitas lahan 40,01. Program Hijau Biru Bubble-ku adalah program unggulan yang menjadi salah satu bentuk respon pada isu kerusakan hutan dan lahan yang terutama disebabkan oleh aktivitas pertambangan yang tidak berkelanjutan. Berangkat dari semangat menghijaukan kembali lahan pertambangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, inisiasi program Hijau Biru Bubble-ku oleh PJ Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membutuhkan peran berbagai lembaga serta masyarakat. Sejak di-launching program ini, berbagai pihak dilibatkan secara aktif, diantaranya Bupati dan Wali Kota, Kapolda, dan Rem, serta peran serta masyarakat secara masif, sehingga inovasi yang diinisiasi PJ Gubernur ini dapat secara inklusif bermanfaat bagi perbaikan lingkungan di Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu, hadirnya inovasi kompos blok bubble yang diterapkan selama beberapa tahun terakhir telah berhasil membantu memperbaiki kondisi lahan kritis, terutama di area bekas tambang.
PJ Gubernur juga turut memimpin langsung pengawasan terhadap aktivitas pertambangan ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berbagai respon yang dilakukan telah memberikan dampak positif pada perbaikan kondisi lahan yang ditandai dengan meningkatnya nilai indeks kualitas lahan pada tahun 2021 yang meningkat sebesar 0,78 poin dari tahun sebelumnya. Beberapa respon yang telah dilakukan terhadap isu kurangnya pengelolaan sampah diantaranya adalah berbagai kegiatan penyuluhan kepada masyarakat, termasuk gerakan bersih pantai yang diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, pelatihan pengomposan yang menghasilkan produk pupuk kompos, program bank sampah yang rutin dilaksanakan setiap Jumat dan direncanakan akan dikembangkan lagi dengan pembentukan suatu pusat studi sampah, serta program sedekah sampah. Program bank sampah dan sedekah sampah merupakan program yang tidak hanya bermanfaat secara lingkungan karena mengurangi timbulan sampah, namun juga bermanfaat secara sosial dengan adanya keuntungan finansial yang diperoleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta seluruh pimpinan lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Yang saya hormati tim penilai Nirwasita Tantra tahun 2022. Saya Haji Herman Suhadi, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Lembaga DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen penuh terhadap program pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan. Atas dasar itu, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dan akan terus berperan aktif dalam mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam fungsi legislasi. 1. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan telah ditetapkan. 2. DPRD juga telah mengesahkan Perda RZWP 3K dengan Perda Nomor 3 Tahun 2020. Melalui Perda ini, pengaturan terhadap alokasi serta pemanfaatan ruang laut dapat dilaksanakan dengan baik, serta pemeliharaan lingkungan daerah pesisir dan laut juga dapat dimaksimalkan dengan baik. 3. Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang perlindungan geologi dan pengembangan geopark. 4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang kepariwisataan. Lewat perda ini, peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata dan transformasi ekonomi daerah berbasis eksploitasi sumber daya pertambangan yang notabene merusak lingkungan dapat dilakukan lebih baik. Dalam fungsi anggaran, kendati pun porsi anggaran untuk pilar lingkungan hidup mengalami penurunan, ini dikarenakan refocusing anggaran dalam rangka pemulihan pandemi COVID-19. Pada tahun 2022 ini, DPRD menyetujui peningkatan anggaran untuk program pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup meningkat dari 2.833.569.790 rupiah menjadi 4.334.204.024 rupiah. Rapat dengar pendapat bersama pihak-pihak terkait menyangkut tentang konflik nelayan, pelaku tambang dan pelaku pariwisata. Semua ini dilakukan guna menjamin keberlanjutan lingkungan dan wujud dukungan DPRD terkait berlanjutan lingkungan hidup, ekonomi daerah dan dunia pariwisata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.